Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Qur'an adalah memperbanyak membacanya. Karena membaca Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan di dalam Islam. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin, tetapi alif satu huruf, walam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kesimpulannya bahwa barang siapa yang membaca satu huruf, maka akan diganjar 10 kebaikan. Sementara kita ketika membaca bismillah ini sudah berapa huruf ya? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ya, banyak sekali. Apalagi sampai menghatamkan Al-Quran, berapa huruf? Banyak sekali, tidak terhitung. Hanya saja kenyataannya masih banyak orang-orang yang malas untuk membaca Al-Quran. Penyebabnya, salah satu penyebab kenapa sebagian orang masih malas padahal fadilahnya sudah jelas, fadilahnya sangat besar, karena sebagian kita tidak mengetahui nilai dari satu kebaikan yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu huruf akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Tidak mengetahui nilai, ya. Karena seseorang yang tidak mengetahui nilai itu tidak begitu tertarik, tidak paham, tidak tahu tentang rahasia dan nilai dari sesuatu, tidak begitu tertarik. Mudahnya taruhlah seorang anak kecil yang belum mengetahui nilai dari sesuatu, hakikat dari sesuatu. Misalnya kita beri anak kecil kepingan coklat dan kepingan emas. Ya tentunya karena tidak mengetahui nilai dari kepingan emas akan memilih kepingan coklat karena lebih manis, lebih empuk ketika dimakan. Begitu juga dengan kita yang tidak memahami nilai sesuatu, maka bisa jadi akan memilih sesuatu yang keliru, yang rendah. Ya. Saya ingin mencoba mendekatkan pemahaman untuk menunjukkan bahwa kebaikan yang dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kebaikan yang dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang membaca Al-Quran itu sangat berharga, sangat bernilai. Suatu ketika nanti di akhirat, ketika kita dikumpulkan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang itu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Hal ini diceritakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang suara yang memekakkan telinga, suara bunyi trompet ini, bunyi trompet yang kedua, bunyi sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi,
pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, menjauh dari saudaranya, meninggalkan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibu dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan dari anaknya. Semuanya memiliki urusan masing-masing. Dari itu ujung ayatnya, kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, setiap orang, minhum dari mereka, yawma idzin pada hari itu, sya'nu yughni, memiliki urusan yang menyibukkan mereka sehingga tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Nanti suatu ketika dikumpulkan di mahsyar, seorang bapak akan ketemu dengan anaknya, orang tua ketemu dengan anaknya. Ketika ketemu, anaknya berpaling, dalam satu atsar diceritakan. Dan kemudian bapaknya memanggil karena anaknya berpaling. Ya fulan, ana abuk. Hei fulan, kenapa kamu berpaling? Saya ini bapakmu. Anaknya mengatakan, ana arif. Saya tahu, saya tidak mengingkari. Kemudian bapaknya mengatakan, alam urabbik, alam unfik alaik, alam uhsin ilaik. Bukankah saya telah mendidikmu? Bukankah saya telah menafkahimu? Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Kenapa kamu lari dariku? Kemudian bapaknya mengatakan sesuatu yang di luar dugaan begitu. Mengatakan, la uridu muqabila dzalika kulli illa hasanatan min hasanati. Saya tidak meminta balasan dari semua apa yang saya lakukan kepadamu di dunia, mulai mendidik, menafkahi, berbuat baik sepanjang hidup di dunia kepada anaknya, tidak menginginkan balasan kecuali satu kebaikan dari kebaikan-kebaikanmu, kebaikan-kebaikan anaknya. La uridu muqabila dzalika kullihi illa hasanatan min hasanatik. Kita bayangkan saja seorang bapak, seorang orang tua, katakanlah orang tua yang telah susah payah mendidik anaknya, mulai merawat, menafkahi, membiayai, berbuat baik, menyekolahkan dan sebagainya, tidak meminta balasan kepada anaknya kecuali hanya satu kebaikan. Betapa berharganya satu kebaikan itu di akhirat kelak, ketika sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Jadi satu kebaikan itu sangat berharga di akhirat. Dan ketika di dunia diobral, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, orang yang membaca satu huruf saja itu diganjar 10 kebaikan, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak bekal-bekal supaya nanti cukup ketika sudah pindah ke kampung akhirat. Supaya bekal yang kita kumpulkan, karena hidup di dunia ini sangat sebentar, ya, sebentar sekali, mungkin 60 tahun, 70 tahun. Sementara kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Dari itu kita dianjurkan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa cukup dinikmati nanti di kampung akhirat. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk sering-sering, ya, membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.